Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami di sini akan menjelaskan mengenai hazard kimia. Salah satunya adalah gas mudah terbakar. Nah, di sini kita bakal mempelajari mengapa gas mudah terbakar menjadi bagian dari hazard kimia. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Yoga Maulana Hernowo dan teman-teman saya. Halo kawan-kawan, perkenalkan saya Fajar Mustaqim, ketua dalam kelompok ini. Halo, perkenalkan saya Cahya Mustika Putri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Rizky Wiguna. Hai teman-teman, kenalin aku Tri. Halo, saya Najih Utami Wildan. Hai semuanya, perkenalkan saya Siti Kurnia Mayasari. Dan saya yang terakhir, perkenalkan nama saya Muhammad Pasha Aminullah. Oke, sekarang kita akan memasuki ke dalam penyampaian materi. Tetapi sebelum itu kita harus mengerti terlebih dahulu apa sih hazard kimia? Nah, kalau menurut saudara Fajar, apa itu hazard kimia? Nah, kalau menurutku, hazard atau bahaya merupakan sumber potensi kerusakan atau situasi yang berpotensi menimbulkan kerugian. Bahaya kimia ini merupakan bahaya yang disebabkan oleh zat-zat kimia yang terpapar kepada personil atau lingkungan kerja. Salah satu contoh dari hazard kimia adalah gas mudah terbakar. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya bahaya kimia merupakan potensi kerugian yang disebabkan oleh sifat dan karakteristik kimia yang dimiliki bahan tersebut. Nah, begitu Yoga. Wah, benar sekali. Aku sependapat denganmu. Kemudian, kenapa sih kita harus menghindari hazard kimia? Jadi begini Yoga, dengan menghindari hazard kimia atau bahaya kimia, kita dapat meminimalisir resiko dari bahaya tersebut dan dapat meningkatkan kesehatan serta keselamatan dalam lingkungan kerja. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Jadi tadi kan ada dijelaskan di depan tentang pengertian hazard kimia. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lagi tentang hazard kimia. Jadi, bahan kimia beracun dan berbahaya atau B3 atau hazard kimia adalah bahan-bahan yang pembuatan, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan penggunaannya menimbulkan atau membebaskan debu, kabut, uap, gas, serat, atau radiasi sehingga dapat menyebabkan iritasi, kebakaran, ledakan, korosi, keracunan, dan bahaya lain dalam jumlah yang memungkinkan gangguan kesehatan bagi orang yang berhubungan langsung dengan bahan tersebut atau menyebabkan kerusakan pada barang-barang. Bahan ini adalah bahan kimia yang mudah bereaksi dengan oksigen dan menimbulkan kebakaran. Nah, untuk simbol dari gas mudah terbakar itu seperti ini, atau bahan yang mudah terbakar itu seperti ini. Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Sekarang kita akan bahas pengendalian gas mudah terbakar ya. Salah satu gas yang sering ditemui di tempat kerja adalah gas hidrogen. Gas ini sangat mudah terbakar, maka dari itu perlu pengendalian yang tepat agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Lalu, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah yang pertama, untuk ruangan penyimpanan dari gas ini harus selalu dingin agar suhu gas di dalam silinder itu tetap stabil. Lalu ada juga menjauhkan sumber panas. Contohnya itu seperti api terbuka atau bara, lalu ada loncatan api listrik, logam panas, dan juga tidak diperkenankan merokok di dekat penyimpanan gas tersebut. Lalu untuk ruang penyimpanannya itu sendiri harus memiliki sirkulasi dan ventilasi udara yang baik, serta tersedia alat pemadam kebakaran di dalam ruangan tersebut. Lalu, bahan bakar cair kelas 1 atau gas yang mudah terbakar itu tidak boleh disimpan atau ditangani di dalam gedung yang memiliki pit atau lantai di bawahnya, di mana hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya akumulasi gas flammable, kecuali dilengkapi ventilasi yang dapat mencegah akumulasi gas flammable tersebut. Selain itu, untuk mengurangi
mengurangi risiko yang ada, kita sebagai perawat itu juga perlu mempelajari terlebih dahulu sifat kemudahan bahan bakaran dan ledakan bahan yang akan digunakan, seperti membaca label pelarut, lalu membaca lembar data keselamatan bahan atau MSDS, atau sumber informasi lainnya untuk mengetahui titik nyala, tekanan uap, dan ambang ledakan di udara dari masing-masing bahan kimia yang akan ditangani. Tadi sudah dijelaskan tentang cara pencegahannya. Sebelumnya, ada pun contoh dari gas yang mudah terbakar, yaitu gas alam, hidrogen, asetalin, etilen oksida, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara penerapannya dan juga apabila perawat terpapar bahan mudah terbakar. Yang pertama, perawat harus menghindari lingkungan yang panas atau percikan api. Dikarenakan apabila perawat di dekat percikan api ataupun lingkungan yang panas, maka material gas ini akan menjadi lebih mudah terbakar. Selanjutnya, ada pun yang kedua, apabila ruangan telah terjadi kebakaran atau ada api yang kecil, perawat dapat segera menggunakan alat pemadam kebakaran atau yang biasanya disebut APAR agar api dapat padam. Serta perawat juga dapat atau harus selalu memeriksa sirkulasi udara yang ada di ruangan. Dikarenakan gas tersebut sangat mudah sekali bereaksi dengan oksigen yang dapat menimbulkan kebakaran. Adapun contoh dari kesalahan atau keteledoran dalam pengelolaan gas mudah terbakar, yaitu kurangnya pengetahuan perawat tentang penanggulangan bahaya kebakaran. Selanjutnya, yaitu perawat kurang hati-hati menggunakan alat dan bahan yang dapat menimbulkan api. Dan adapun contoh terakhir, yaitu kurangnya kesadaran perawat pribadi atau tidak disiplin. Nah, gimana nih dari penjelasan tadi? Apa udah cukup jelas? Kalau gitu, biar lebih mudah dipahami lagi, di sini saya akan menyimpulkannya. Jadi, hazard kimia itu adalah bahan-bahan yang mulai dari proses hingga penggunaannya itu dapat menyebabkan gangguan kesehatan ataupun dapat merusak barang-barang. Nah, bahan-bahan yang dimaksud ini terbagi menjadi 3 wujudnya, yaitu ada padat, gas, dan juga cair. Kemudian pengendalian pada gas ini dapat berupa menjaga suhu gas ini agar selalu dingin. Ini dimaksudkan agar gas ini dalam keadaan stabil. Kemudian menghindari sumber panas, loncatan api listrik, logam panas, dan juga menghindari gas ini bertemu dengan rokok. Kemudian menjaga sirkulasi serta ventilasi udara yang baik dan menyediakan alat pemadam kebakaran. Nah, itu tadi pengendalian secara umum ya. Kalau misalnya pada perawatnya itu, perawat bisa menghindari percikan api kecil, sumber api kecil gitu ya. Kemudian juga bisa menggunakan alat pemadam kebakaran ketika ada yang kecil. Nah, itu tadi kesimpulan yang dapat disimpulkan dari penjelasan yang sudah dijelaskan. Berdasarkan video yang telah dipaparkan, saran yang dapat kami sampaikan adalah kita harus mempelajari terlebih dahulu gas yang ada di sekitar kita. Kemudian kita simpan gas yang mudah bereaksi di tempat yang benar agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu dalam penyusunan naskah ini kami menyadari masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Hal ini karena masih minimnya pengetahuan dari kami. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para penonton sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian semua sudah paham mengenai hazard kimia yang bersubtopik gas mudah terbakar? Nah, dari penjelasan yang sudah disampaikan, kita dapat memahami apa itu hazard kimia, serta mengetahui bahaya dari hazard kimia gas mudah terbakar tersebut. Maka dari itu, semoga dari penjelasan yang sudah disampaikan teman-teman kita tadi, kita dapat terhindar dari hazard kimia, serta dapat mengimplementasikan jika kita menemui hazard kimia gas mudah terbakar